Jika pada video sebelumnya kita pernah membahas tentang wilayah Rhodesia Selatan yang saat ini kita kenal dengan negara Zimbabwe, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rhodesia Utara. Sebuah negara yang terkurung daratan di Afrika bagian selatan, yang sebelum tahun 1964 negara ini masih dikenal dengan nama Rhodesia Utara. Hingga akhirnya merdeka dari kolonialisme Inggris dan kemudian merubah nama negaranya. Lebih lengkap tentang negara ini, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Republik Zambia adalah nama resmi dari negara yang biasa kita sebut dengan nama Zambia, atau yang sebelumnya dikenal dengan Rhodesia Utara. Zambia adalah negara yang terkurung daratan atau landlocked di kawasan Afrika bagian selatan. Negara yang tidak memiliki garis pantai ini berbatasan dengan negara seperti Republik Demokratik Kongo di bagian utara, Tanzania di timur laut, Malawi di timur, Mozambik di bagian tenggara, Zimbabwe dan Botswana di bagian selatan, Namibia di bagian barat daya, dan dengan negara Angola di bagian barat. Ibu kota negara Zambia berada di kota Lusaka. Luas wilayah dari negara Zambia adalah sekitar 752.618 km persegi. Saat ini Zambia dihuni oleh sekitar 17.351.708 jiwa, di mana 95,5% warganya beragama Kristen. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di negara Zambia. Negara ini dikenal juga dengan nama Rhodesia Utara sebelum memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1964. Saat ini bentuk pemerintahan dari negara Zambia adalah republik presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem multipartai yang majemuk. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen. Sekitar 60% orang Zambia hidup di bawah garis kemiskinan, dan masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang serius yang dihadapi oleh negara ini. Kwacha Zambia adalah mata uang resmi negara Zambia yang menggantikan mata uang pound Zambia pada tahun 1968. Kwacha Zambia dikodekan dengan ZMW. Satu kwacha Zambia jika dikonversikan ke mata uang kita adalah sekitar Rp755. Zambia memiliki banyak sumber daya alam seperti mineral. Ekonomi Zambia secara historis sangat tergantung pada industri pertambangan tembaga. Saat ini pemerintah Zambia menjalankan program diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada industri tembaga. Inisiatif ini adalah upaya untuk mengeksploitasi komponen lain dari dasar sumber daya Zambia yang kaya dengan mempromosikan pertanian, pariwisata, pertambangan batu permata, dan sumber daya air. Sejarah Zambia. Pada abad ke-12, wilayah yang sekarang dikenal dengan Zambia telah dihuni oleh orang-orang yang berbicara dengan bahasa Bantu. Mereka tiba di wilayah tersebut selama era ekspansi Bantu. Di antara mereka juga berasal dari kelompok etnis Tonga, atau disebut juga dengan Batonga yang artinya laki-laki. Orang Eropa paling awal yang tercatat mengunjungi daerah tersebut adalah Manuel Caetano Pereira, seorang pedagang asal Portugis pada tahun 1796. Lalu pada tahun 1798, seorang penjelajah asal Portugis yaitu Francisco de la Cerda juga mendatangi wilayah tersebut. Dia memimpin ekspedisi dari Mozambik ke Zambia dengan tujuan untuk menjelajahi dan melintasi Afrika Selatan dari pantai ke pantai. Di tahun 1888, British South Africa Company atau disingkat dengan BSA Company yang dipimpin oleh Cecil John Rhodes yang merupakan pengusaha pertambangan dan dikenal juga dengan nama Raja Pertambangan Inggris. Dia memperoleh konsesi hak mineral dari kepala daerah di wilayah tersebut. Pada tahun yang sama, Rhodesia Utara dan Rhodesia Selatan dinyatakan sebagai wilayah pengaruh Inggris. Pada tahun 1895, Rhodes meminta pengintai Amerika yaitu Frederick Russell Burnham untuk mencari mineral dan cara untuk meningkatkan navigasi sungai di wilayah tersebut. Dan selama perjalanan inilah Burnham menemukan deposit tembaga utama di sepanjang sungai Kafue.
Pada tahun 1923, pemerintah Inggris memutuskan untuk tidak memperbarui piagam atau otoritas perusahaan. Akibatnya, Rhodesia Selatan dianeksasi secara resmi dan diberikan pemerintahan sendiri pada tahun yang sama. Perusahaan BSA yang dipimpin oleh Rhodes kemudian menyerahkan kendali atas Rhodesia Utara kepada pemerintah Inggris. Setelah negosiasi, administrasi Rhodesia Utara dipindahkan ke kantor kolonial Inggris pada tahun 1924 sebagai daerah protektorat. Setelah itu, sebuah dewan legislatif didirikan di wilayah tersebut, di mana anggotanya dipilih oleh minoritas kulit putih dan bukan masyarakat mayoritas dari kulit hitam. Di tahun 1928, cadangan tembaga yang sangat besar ditemukan di wilayah perbatasan antara utara Zambia dan selatan Republik Demokratik Kongo, atau saat ini wilayah tersebut dikenal dengan nama Copperbelt. Hal tersebut kemudian merubah wilayah Rhodesia menjadi daerah pengekspor tembaga. Pada tahun 1938, wilayah ini menghasilkan sekitar 13% ekstraksi tembaga dunia. Pada tahun 1953, dibentuklah sebuah federasi yang menggabungkan Rhodesia Selatan dan Rhodesia Utara, serta Nyasaland yang saat ini disebut dengan nama Malawi sebagai satu wilayah semi-otonom. Federasi yang dibentuk tersebut dikenal dengan nama Federasi Afrika Tengah. Pembentukan federasi ini mendapatkan pertentangan dari penduduk Afrika. Lalu pada tahun 1960 hingga tahun 1961 terjadi demonstrasi yang menentang federasi tersebut. Rhodesia Utara adalah pusat dari banyak kekacauan dan krisis yang menimpa federasi pada tahun-tahun terakhirnya. Inti dari kontroversi tersebut adalah tuntutan dari masyarakat Afrika yang mendesak untuk partisipasi yang lebih besar dalam pemerintahan. Pada bulan Desember tahun 1962, pemilu 2 tahap dilakukan di wilayah tersebut. Pemilu tersebut menghasilkan mayoritas masyarakat Afrika duduk di Dewan Legislatif. Dewan kemudian mengeluarkan resolusi yang menyerukan pemisahan Rhodesia Utara dari federasi dan menuntut pemerintahan internal sendiri di bawah konstitusi baru dan majelis nasional baru berdasarkan waralaba yang lebih luas dan lebih demokratis. Federasi Afrika Tengah akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1963. Pada bulan Januari tahun 1964, Kenneth Kaunda menjabat sebagai Perdana Menteri Rhodesia Utara setelah berhasil memenangkan pemilihan. Setelah negara tersebut merdeka, terjadi pemberontakan di bagian utara negara yang dilakukan oleh anggota kelompok Gereja Lumpa, yaitu sebuah gereja Kristen independen yang menolak semua otoritas duniawi. Gereja ini mulai memiliki pengadilan sendiri dan menolak untuk membayar pajak atau terdaftar di negara. Hal tersebut kemudian menimbulkan konfrontasi yang dikenal sebagai pemberontakan Lumpa. Konfrontasi tersebut menyebabkan kematian terhadap sekitar 700 anggota gereja tersebut dan penangkapan terhadap Alice Lensina sebagai pemimpin gerakan pemberontakan. Pada tanggal 24 Oktober tahun 1964, Rhodesia Utara dirubah menjadi Republik Zambia dengan Kenneth Kaunda menjabat sebagai presiden pertama negara tersebut. Pada masa kemerdekaan, meskipun negara ini memiliki kekayaan mineral yang cukup besar, Zambia menghadapi tantangan yang besar di dalam negeri. Hanya ada sedikit orang Zambia yang terlatih dan berpendidikan yang mampu menjalankan pemerintahan, dan juga ekonomi negara sangat bergantung pada keahlian asing. Setelah kemerdekaan, Zambia mengadopsi kebijakan ekonomi sayap kiri. Perekonomian sampai batas tertentu dijalankan oleh perencanaan pusat di bawah rencana 5 tahun. Perusahaan swasta dinasionalisasi dan dimasukkan ke dalam badan usaha milik negara. Awalnya kebijakan tersebut berhasil dan ekonomi Zambia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Namun pada tahun 1970-an ekonomi negara ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Dikarenakan selama tahun-tahun tersebut harga tembaga mengalami penurunan yang sangat tajam. Hal tersebut dipengaruhi karena Uni Soviet yang juga merupakan produsen tembaga terbesar kedua di dunia membanjiri pasar tembaga. Hal ini mengakibatkan terjadinya defisit yang sangat besar bagi badan usaha milik negara tersebut. Selama periode antara tahun 1975 sampai tahun 1990, ekonomi Zambia mengalami penurunan sekitar 30%. Itulah ringkasan sejarah tentang negara Zambia. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Zambia. Sebelum era kemerdekaan, wilayah dari negara ini dikenal dengan nama Rhodesia Utara.
Lalu setelah merdeka namanya diganti menjadi Republik Zambia. Nama Zambia diambil dari nama sungai Zambezi yang melintasi negara Zambia. Zambezi adalah sungai terbesar dan terpanjang keempat di Afrika setelah Sungai Nil, Kongo, dan Niger. Bendera nasional Zambia diadopsi oleh negara ini sejak kemerdekaannya pada tanggal 24 Oktober tahun 1964. Warna dasar dari bendera Zambia adalah warna hijau yang melambangkan kekayaan alam atau tanah yang subur, dengan gambar elang di sisi kanan yang melambangkan kebebasan dan mewakili kemampuan rakyat untuk mengatasi persoalan bangsa. Di bawah gambar elang terdapat 3 garis warna, yaitu warna merah yang melambangkan perjuangan bangsa untuk kebebasan, warna hitam yang melambangkan rakyat Zambia, dan warna oranye melambangkan sumber daya alam dan kekayaan mineral tanah. Lusaka adalah ibu kota dari negara Zambia. Kota ini pada awalnya direncanakan hanya untuk menampung penduduk sekitar 200.000 jiwa. Namun saat ini kota Lusaka adalah kota terpadat di Zambia dengan penduduknya sekitar 1,7 juta jiwa. Perekonomian Zambia sebagian besar didasarkan pada industri pertambangan sumber daya mineral. Ekspor utama negara ini adalah tembaga dan kobalt. Hingga saat ini Zambia adalah salah satu dari 10 negara penghasil tembaga terbesar di dunia. Tambang Nchanga yang terletak di Chingola, Provinsi Copperbelt, Zambia adalah area tambang terbuka atau tambang permukaan terbesar kedua di dunia. Luas dari area pertambangan ini mencakup sekitar 30 km persegi dengan kedalaman mencapai 400 meter. Kegiatan penambangan di tambang terbuka Nchanga sudah dimulai sejak tahun 1955. Pada tahun 2010, Bank Dunia menyebut Zambia sebagai salah satu negara dengan reformasi tercepat di dunia karena harga tembaga yang naik dan pemerintah memberikan lebih banyak investasi pada industri pariwisata dan pertanian. Sedikit kontradiksi dengan fakta sebelumnya, menurut data Human Development Index, Zambia merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Negara ini berada di urutan ke-165 dari 177 negara yang disurvei. Populasi dari negara Zambia relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah dari negaranya, dan tingkat pertumbuhannya lebih rendah daripada negara tetangganya di Sub-Sahara Afrika. Harapan hidup di negara Zambia berada di bawah rata-rata global. Populasi negara Zambia relatif muda, hampir setengahnya di bawah usia 15 tahun, dan tingkat kelahiran Zambia jauh lebih tinggi daripada rata-rata dunia, serta angka kematiannya termasuk yang tertinggi di dunia yang disebabkan karena penyakit HIV atau AIDS di negara Zambia. Dataran Zambia sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan beberapa bukit dan pegunungan. Titik terendah dari negara ini adalah di Sungai Zambezi dengan ketinggian 329 meter di atas permukaan laut. Dan titik tertingginya berada di Mafinga pada ketinggian 2.339 meter di atas permukaan laut. Danau Kariba adalah danau dan waduk buatan manusia terbesar di dunia. Danau ini berada di sepanjang perbatasan negara Zambia dan negara Zimbabwe. Danau Kariba memiliki panjang lebih dari 223 km dan lebarnya mencapai 40 km. Danau ini mencakup area seluas 5.580 km persegi dan kapasitas penyimpanannya sekitar 185 km kubik. Kedalaman maksimal dari danau ini adalah 97 meter. Zambia terkenal dengan air terjun Victoria. Air terjun terbesar di dunia ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Air terjun ini terletak di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe. Kedua negara tersebut mengizinkan para wisatawan melakukan perjalanan sehari melintasi perbatasan untuk melihat air terjun dari kedua sudut pandang. Pengunjung dengan visa sekali masuk diharuskan membeli visa setiap kali mereka melintasi perbatasan. Visa dapat diperoleh di kedua pos perbatasan. Pengunjung disarankan untuk memeriksa aturan yang saat ini berlaku di kedua negara sebelum melintasi perbatasan di kedua arah. Sedangkan untuk turis asing diwajibkan untuk membeli visa KAZA seharga $50 Amerika yang akan mengizinkan pengunjung untuk melakukan perjalanan antara Zambia dan Zimbabwe hingga 30 hari selama mereka tetap berada di negara yang tercakup.
Orang-orang Zambia menyebut air terjun Victoria dengan nama Mosi Autunya, yang artinya asap yang bergemuruh. Selain dijadikan sebagai pariwisata, air terjun dengan ketinggian mencapai 108 meter ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Orang Eropa pertama yang melihat air terjun besar di Sungai Zambezi adalah Sir David Livingstone. Dia adalah seorang penjelajah dari Skotlandia yang menelusuri Sungai Zambezi dan melihat air terjun besar di Sungai Zambezi pada tahun 1855. Selain itu, dia juga menemukan sumber mata air Sungai Nil. Sir David Livingstone menamai air terjun tersebut dengan nama air terjun Victoria, yang diambil dari nama Ratu Victoria dari Inggris. Suara gemuruh dari air terjun Victoria dapat terdengar dari jarak 40 km dan cipratan airnya dapat mencapai jarak 400 meter dan masih terasa rintik-rintiknya sampai jarak 50 km. Sehingga hutan di sekitar air terjun tersebut mendapatkan hujan dari air terjun tersebut selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Keindahan landscape dari negara Zambia juga pernah dijadikan sebagai lokasi pengambilan gambar pada film Black Panther. Salah satunya di kolam setan atau Devil's Pool di air terjun Victoria. Selain air terjun Victoria, di negara ini juga terdapat air terjun Nyong, air terjun Lomangwe, Kundalaila, dan juga air terjun terbesar kedua di Afrika yaitu air terjun Kalambo. Zambia memiliki beberapa taman nasional dan suaka marga satwa atau cagar alam terbaik yang memberikan potensi pariwisata terutama wisata safari. Di antara taman nasional yang terkenal di Zambia adalah Taman Nasional Kafue, Luangwa Utara, Luangwa Selatan, dan Lembah Zambezi. Bengwewulu yang disebut juga dengan tempat air bertemu dengan langit adalah sistem lahan basar terbesar di dunia yang terdiri dari Danau Bengwewulu, Rawa Bengwewulu, dan Bengwewulu Flats atau dataran banjir. Rawa-rawa Bengwewulu adalah habitat bagi 400 spesies burung dan disebut sebagai surganya burung. Bukit atau gundukan rumah rayap yang ditemukan di Zambia dapat tumbuh dan berukuran hingga sebesar rumah. Itulah sejarah dan fakta dari negara Zambia, sebuah negara di Afrika bagian selatan dengan keanekaragaman dan kekayaan alamnya. Namun sayangnya negara ini belum bisa membawa penduduknya menikmati standar hidup yang lebih baik. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.